Para pemain Aport akhirnya mendarat dengan lengkap di Bali, siap geber TC Timnas Indonesia. Sen Patinama girang usai reunian dengan Stefano Lillipali di skuad Garuda. Rizky Ridho raih 2 prestasi di Liga 1, langsung diajak main di Eropa. Rumput Stadion GBK banjir pujian dari fans Garuda, siap jadi saksi kemenangan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dikabarkan akan tambah bek asal Liga Inggris untuk TC di Bali besok. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Warganet Indonesia memuji kualitas rumput Stadion GBK saat dikunjungi Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir melakukan sidak ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Sidak itu dilakukan Erick Thohir untuk memantau langsung persiapan pengelola stadion jelang partai yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia. Salah satu aspek yang diperhatikan Ketum PSSI itu adalah kualitas rumput lapangan. Kualitas rumput lapangan memang acap kali menjadi perhatian PSSI. Hal itu dikarenakan rumput sangat berpengaruh dalam sebuah pertandingan. Yang menekankan bahwa rumput tersebut harus tumbuh dengan baik, mengingat Timnas Indonesia akan bertanding dalam waktu dekat. Usai melakukan sidak di Stadion GBK, Erick Thohir langsung memposting keadaan terbaru dari Stadion GBK. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion GBK bersama FIFA Director Mr. Theodore Giannikos, termasuk kualitas rumput, fasilitas dan juga akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Tak berselang lama unggahan Erick di Instagram pribadinya langsung diserbu oleh para penggemar Timnas Indonesia. Dilihat dari kolom komentar, banyak kata-kata positif yang dilontarkan oleh warganet. Mereka tampak puas dengan kualitas rumput SUGBK hari ini. Menurut para penggemar, kualitas rumput saat ini sangat mulus. Harapannya skuad Garuda bisa tampil maksimal di atas rumput lapangan yang baik tersebut. Kalau dilihat-lihat, rumputnya sudah oke dan juga sangat mulus, kata fans Garuda. Dua punggawa skuad Garuda terpantau saling bertemu di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Sen Patinama dan juga Stefano Lillipali. Mereka berdua nampak asik berfoto dan saling bercengkrama. Sen Patinama ikut bahagia Stefano Lillipali kembali mendapatkan panggilan di Timnas Indonesia. 32 nama pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia ke pemusat latihan Timnas Indonesia kali ini ada sosok Stefano Lillipali. Ternyata pemain Borneo FC tersebut sempat satu kamar dengannya di awal-awal bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia pun tidak sabar untuk bisa segera berlatih dan juga bermain dengan mantan pemain Bali United tersebut. Saya pernah satu kamar dengannya. Dia orang yang hebat. Dia menurut saya adalah pemain yang berpengalaman dan juga bagus. Saya senang dia ada di Timnas Indonesia sekarang. Kami butuh kualitas seperti dia di dalam tim, ucap Sen Patinama. Soal kepercayaan diri lolos ke Piala Dunia 2026, Sen Patinama ternyata cukup percaya diri. Itu sebabnya ia menulis harapan agar Timnas Indonesia bisa menang 2-0 menghadapi Timnas Cina. Sen Patinama dan Lillipali bersiap menjalani TC Timnas Indonesia, yang akan dimulai pada Senin 26 Mei 2025 di Bali United Training Center. Mereka berdua menikmati waktunya di Bali sebelum menjalani latihan bersama dengan Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa sudah dalam perjalanan menuju Bali dan juga dipastikan tiba hari ini. Timnas Indonesia akan memulai TC pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga sisa. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain sudah berada di Bali sejak beberapa hari lalu, seperti Oleg Romeni, Marcelino Ferdinand, Sen Patinama, Stefano Lillipali dan juga Asnawi Mangkualam. Sementara yang lain menyusul setelah menjalani laga terakhir musim 2024-2025. Dianjim misalnya, pemain klub White Eagles tersebut mengabadikan foto sedang membawa koper masuk ke Bandara Schiphol, tepatnya pada Minggu 25 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia. Begitu pula dengan sang profesor Tom Haye. Di media sosial gelandang Timnas Indonesia itu menyatakan bakal berangkat ke Bali pada Sabtu 24 Mei 2025 waktu setempat.
Mereka berdua dikabarkan tiba hari ini di Indonesia. Tak berbeda dengan Joy Pelopesi, tandem Haye di lini tengah itu juga menampilkan beberapa foto yang menunjukkan dirinya bakal bertolak ke Indonesia berupa gambar dari jendela pesawat dan pelukan hangat untuk sang buah hati. Selain Joy Pelopesi, Rafael Struijk juga sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Dia juga dikabarkan akan mendarat hari ini. Pendatang baru di timnas Indonesia Stefano Lillipali sebelumnya sudah menyatakan sudah tiba di Bali pada Sabtu 24 Mei 2025 malam. Halo Garuda Fan, saya sudah tiba di sini, di Sanur, siap untuk TC di Bali, kata pemain Borneo FC tersebut. Dengan hadirnya para pemain abroad ini, timnas Indonesia akan siap menggelar TC timnas Indonesia. Seperti diketahui timnas Indonesia akan melakukan persiapan guna untuk menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib meraih hasil maksimal untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Back timnas Indonesia Rizky Ridho diajak Ragnar Ratmangun abroad ke Eropa usai meraih 2 penghargaan di Liga 1 2024-2025. Baik tengah timnas Indonesia dan juga Persija Jakarta tersebut telah hadir dalam inaugurasi juara Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam penganugerahan juara Liga 1 musim ini yang dimenangkan oleh Persib Bandung itu, Rizky Ridho ikut naik ke podium untuk menerima 2 penghargaan. Penghargaan pertama yang didapatkan oleh sang bek 23 tahun tersebut adalah sebagai pencetak gol terbaik Liga 1 2024-2025. Gol terbaik yang dicetak oleh Rizky Ridho itu melalui tendangan jarak jauh pada pertandingan melawan Arema FC pada pekan ke-26. Selain itu, Rizky Ridho juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemain yang masuk dalam Best Starting 11 Liga 1 musim ini. Dia sejajar dengan Gustavo Frenz Persib Bandung, Fajar Fatur Rahman Borneo FC, dan juga Victor Luis PSM Makassar. Rizky Ridho pun berhak mendapatkan hadiah berupa uang hingga 1 unit mobil setelah berhasil meraih 2 penghargaan tersebut. Baik timnas Indonesia itu pun mengaku sangat bersyukur atas apa yang telah diraihnya. Ini menjadi kebanggaan sendiri baginya selaku pemain lokal. Bersyukur atas setiap kesempatan dan juga semua berkah, tulis Rizky Ridho. Menariknya, sejumlah pemain timnas Indonesia langsung memberikan apresiasi kepada Rizky Ridho setelah meraih 2 penghargaan tersebut. My defender, kata oleh Romeni. Sementara itu, striker FC Dender dan juga timnas Indonesia Ragnar Ratmangun justru mengajak Rizky Ridho abroad alias pun berkarir di luar negeri ataupun ke Eropa. Datanglah ke Eropa, kata Ragnar Ratmangun. Siap agen, jawab Rizky Ridho. Tentunya menarik untuk dinantikan apakah Rizky Ridho nantinya memilih untuk abroad ataupun tidak. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2025. Spekulasi kian liar soal pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Meski namanya tak masuk daftar awal, bek muda yang tampil di Liga Inggris itu masih bertahan di Jakarta. Publik pun bertanya-tanya mungkinkah Patrick Kluivert berubah pikiran dan memanggilnya besok. Nama Elkan Bagot mencuat kembali jelang pemusatan latihan timnas Indonesia yang digelar di Bali. Elkan Bagot tidak masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Padahal ia dalam kondisi bugar. Ia juga baru menuntaskan musim kompetitif bersama dengan Blackpool FC di Ligue 1. Keputusan tidak memanggilkan Bagot menjadi bahan perbincangan luas di kalangan pencinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai keputusan tersebut janggal, mengingat ia tampil reguler sepanjang musim 2024-2025. Sebaliknya, Patrick Kluivert justru memanggil pemain seperti Rafael Struijk dan juga Nathan Jawon. Keduanya memiliki menit bermain yang jauh lebih sedikit di klub. Keputusan ini memunculkan tanda tanya di kalangan para penggemar timnas Indonesia. Menariknya, meski tak masuk dalam daftar pemain, Elkan Bagot tidak langsung kembali ke Inggris. Ia justru terlihat berada di Jakarta, sebagaimana terekam dalam unggahan beberapa netizen. Dalam unggahan tersebut, Elkan Bagot tampak santai berpose bersama dengan sang penggemar. Saat ditanya apakah dirinya akan bermain untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat, Elkan Bagot memberikan jawaban singkat tapi penuh teka-teki. Just wait and see. Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi, ujar Elkan. Pernyataan itu langsung memicu gelombang harapan.
Apalagi situasi di belakang timnas Indonesia saat ini belum sepenuhnya ideal. Mitch Hillegas dan Kevin Dick dilaporkan mengalami cedera di klubnya masing-masing, yakni FC Twente dan juga FC Copenhagen. Jika keduanya belum pulih sepenuhnya hingga awal Juni, peluang Elkan Bagot untuk dipanggil sebagai pengganti terbuka lebar. Tes timnas Indonesia sendiri masih berlangsung dan juga dijadwalkan kualifikasi Piala Dunia 2026, tinggal hitungan hari. Artinya revisi skuad masih sangat mungkin terjadi. Namun semua keputusan kini ada di tangan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bisa saja tetap berpegangan pada daftar awalnya dan mengabaikan tekanan publik, atau justru memanggil Elkan Bagot sebagai tambahan kekuatan jelang laga penting.